Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusa Mandiri, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran senantiasa menyertai kalian semua. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 3. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dinamik routing. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita mulai pertemuannya. Oke, berbicara tentang dynamic routing, ya, kita harus tahu dulu, apa sih dynamic routing itu? Dynamic routing adalah sebuah proses routing yang dilakukan oleh sebuah router dengan cara melakukan update tabel routingnya secara otomatis. Ya. Protokol routing dinamik mampu mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi antara router yang satu dengan yang lainnya dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Atau bisa dikatakan si router akan memberikan informasi kepada router tetangganya atau router yang ada di sebelahnya dengan informasi yang paling update. Ya. Evolusi dari routing dinamis itu bermula di akhir tahun 1980 dengan ditemukannya protokol AIGRP. Protokol AIGRP merupakan sebuah protokol yang hanya kita temui pada perangkat Cisco saja. Ya. Jadi kalau kita berbicara MikroTik, Juniper, ini tidak akan kita temui. Nah, di sini terdapat informasi ya bahwa untuk interior gateway protocol ini ada AIGRP, di mana AIGRP ini termasuk ke dalam distance vector. Ya. Apa sih distance vector itu? Distance vector itu adalah sebuah router yang untuk mencapai tujuannya, dia akan mencari hop yang terdekat. Ya. Di sini, yang mempunyai kategori distance vector adalah RIP dan AIGRP menurut tabel ini. Kemudian, untuk link state, itu ada OSPF dan ISIS. Ya. Link state itu apa? Link state itu adalah sebuah router yang dalam mencari tujuannya atau ingin sampai ke tujuannya, itu bukan berdasarkan hop yang terdekat, tapi dia akan mencari jalan untuk sampai ke tujuannya berdasarkan bandwidth yang paling besar. Ya. Kalau distance vector ini berdasarkan jarak terdekat atau hop terdekat, kalau link state ini adalah berdasarkan bandwidth yang terbesar. Di sini, ya, distance vector masuk ke dalam AIGRP masuk ke dalam distance vector. Untuk tabel ini, ya, tabel yang ada di sini, ini saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Nanti kita akan lihat di belakang. Untuk paket tracer, ya, mengetahui menu-menu apa saja yang ada di dalam routing dinamik, kita cukup mengetikkan router tanda tanya. Itu nanti akan muncul menu, ya, beberapa perintah yang bisa digunakan untuk mendapatkan routing dinamik. Kemudian ada juga ya routing dinamik untuk IP versi 6 ya. Nah, apa sih tujuan dari protokol dinamis itu ya? Protokol dari routing dinamis itu mempertahankan, yang paling utama adalah mempertahankan up to date informasi pada routing table. Ya. Jadi ketika kita melakukan perubahan routing table pada jaringan, itu tidak perlu dikonfigurasi ulang secara keseluruhan. Tapi kita cukup mengatur pada hop-hop yang directly atau terhubung secara langsung. Ya. Kemudian dengan menggunakan protokol routing dinamis, ini kita dapat menentukan mana sih jalur yang terbaik untuk mengirimkan paket. Ya. Apakah itu yang terdekat atau hops yang terdekat, berarti dia menggunakan distance vector, ataupun bandwidth yang terbesar, berarti dia menggunakan link state. Itu dapat dipilih ketika kita menggunakan routing dinamis. Nah, di sini kita
coba yang pertama yaitu RIP atau Routing Information Protocol. Ini merupakan salah satu protokol yang termasuk ke dalam distant vector. Oke, kita coba ya, apakah benar si RIP ini terdapat pada distant vector, ya, termasuk dalam kategori distant vector. Oke, untuk cobanya gimana? Oke, kita cobanya seperti ini. Oke, di sini saya punya sebuah topologi jaringan. Ya. Saya punya 4 router, router A, router B, router C, dan router D. Ya, 4 buah router. Kemudian ada 2 PC di sini. Di PC 0, kemudian PC 1. Nah, di sini koneksi antara router A, B, C, dan D saya menggunakan Fast Ethernet. Ya, yang berarti kecepatannya kurang lebih 100 Mbps. Kemudian router A dan router D saya menggunakan kabel koaksial yang kecepatannya kecil sekali ya, hanya sekitar 64 ataupun 128 kbps. Oke, kita mulai untuk konfigurasi RIP terlebih dahulu. Oke, caranya kita buka paket tracernya. Di sini saya sudah siapkan paket tracernya. Kemudian kita buka ya, kita masukkan beberapa router seperti gambar yang ini, ya, 4 router. Di sini kita masukkan router. Saya gunakan PT router di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini ada 4 router. Kemudian saya menggunakan 2 buah PC. 1, 2. Kemudian saya akan hubungkan. Saya gunakan kabel cross untuk menghubungkan. Fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0. Oke, kemudian ini Fast Ethernet 0. Ini Fast Ethernet 0. Oke. Kemudian ini Fast Ethernet 1.0 dan yang ini juga 1.0. Kemudian saya akan hubungkan juga PC dengan Fast Ethernet 01. Oke. Dan yang terakhir kita akan menggunakan kabel serial 20 dengan serial 20. Oke, kurang lebih seperti ini ya, topologi yang akan saya bangun. Kita akan lihat apakah benar RIP itu menggunakan distant vector atau mencari hop yang terdekat. Ya. Kita coba sesuaikan di sini. Saya kecilkan dulu. Oke, di sini ada network address 192.168.1.0/30 ya. Karena di sini kita masih menggunakan RIP, berarti yang masih kita gunakan adalah networknya. Berarti tidak masalah. Di sini saya akan konfigurasi dulu. No. Sebelumnya saya akan supaya lebih detail, lebih mudah. Ini router A, ini router B, ini router C, kemudian ini router D. Kita atur dulu router A-nya. Enable konfigur terminal. Dan kita rubah dulu namanya, hostname jadi router A. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada IP 20 itu adalah 1.0/30. Oke, berarti kita masuk ke interface-nya dulu.
interface serial 2.0 kita masukkan IP address 192.168.1.0 192.168.1.0 slashnya adalah 30 berarti 255.255.255.252 maaf di sini ini 1 saya buatnya, kemudian no shutdown. Selain dari network yang ada di sini, dia juga punya network yang kedua, Fast Ethernet 00, IP-nya adalah networknya adalah 20, kita berikan saja dia IP 2.1. Ini kita exit, kita masuk ke dalam interface berikutnya, Fast Ethernet 0/0, IP address 192.168.2.1 slashnya adalah 30 berarti dia 252 no shutdown. Sudah. Kemudian dia punya satu IP berikutnya yaitu IP 51 yang menuju ke user. Kita exit. Kemudian interface Fast Ethernet 1/0, IP address, IP-nya adalah 192.168.5 ya, titik 1. Subnetnya adalah /24. Ya. Saya masukkan di sini 255.255.255.0. No shutdown. Sudah. Sekarang kita konfigurasi isinya. Stop. Di sini kita masukkan 192.168.5.2. Kemudian kita masukkan gateway-nya, IP-nya si router tadi, .5.1. Kalau sudah, kita fast saja supaya cepat. Di sini sudah connected, sudah terhubung. Selanjutnya kita konfigurasi router B. Kita pilih no, enable, configure terminal. Kita beri nama dulu hostname, router min B. Nah, di sini kita akan konfigurasi yang terhubung ke FA00 adalah 2.0. Jadi di sini kita masuk interface Fast Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.2.1 digunakan di atas, maka di sini 2.2. Ya. Subnetnya adalah 2/30 berarti 255.255.255.252. No shutdown. Sudah. Kemudian dia juga punya Fast Ethernet 10 dengan IP-nya adalah 30 ya, networknya 30. Kita exit ya. Kita masuk ke interface Fast Ethernet 10, kemudian IP address-nya adalah 192.168.3 ya. Kita bisa masukkan di sini misalnya 255.255.255.252. No shutdown. Sudah selesai. Kita konfigurasi router berikutnya. No.
enable, configure terminal, hostname, router -c. Kemudian kita masuk ke dalam interface, fast Ethernet 1/0, IP address-nya adalah 192.168.3.1, 255.255.255.252. Oke, shutdown. Oke. Kemudian berikutnya adalah di sini dia punya Ethernet. Maaf, di sini harusnya tadi 31, di sini 32, tapi tidak apa, tidak terlalu berpengaruh. Kita akan configure berikutnya adalah di sini. Ini 41, kemudian di sini ini 42. Oke, 41 dulu ya. Kita exit. Interface fast Ethernet 0/0. IP-nya tadi adalah 41. IP address 192.168.1.255. Oke. Low shutdown. Oke. Kemudian konfigurasi berikutnya. Enable, configure terminal, hostname, router -d. Kita lihat di sini IP-nya yang pertama di sini adalah 42, nanti yang terhubung ke sini 12, dan yang ke sini adalah 61. Oke, kita mulai dari interface fast Ethernet 0/0. IP address-nya di sini adalah 42 ya. 168.4.2.255.255. No shutdown. Oke, sudah hijau. Kemudian yang berikutnya adalah network yang ada di sini. Berarti IP-nya tadi adalah 12 ya. Interface serial 2/0. IP address 192.168.1.2. Oke, sudah hijau. Yang berikutnya adalah 10, yang interface 10. Untuk IP-nya adalah 6.1. 192.168.6.1. Kemudian subnet mask-nya adalah /24. Oke. Kita configure PC-nya. Sembilan dua satu enam delapan 6.2. Oke, kita testing. Ctrl Z. Oke. Kita testing di sini. Show running config. Oke, kita lihat IP address-nya dia di sini. Nah, di sini lihat. Di sini dia punya 3 IP. Yang pertama fast Ethernet 0/0, artinya yang ke sini. Ini adalah 42. Kemudian Ethernet 10, 10 berarti yang ke sini adalah 61. Kemudian 20, 20 adalah yang ke sini 12. Oke. Sekarang kita coba lakukan
Cek ke sebelahnya, ping 192.168.1.1. Oke, sukses. Kemudian ke router yang ada di bawahnya, 4.1. Oke, sukses ya. Tidak masalah. Nah, ini untuk konfigurasi dasarnya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi dari RIP. Ya. Gimana sih caranya kita melakukan konfigurasi dari RIP? Ya. Simple. Ya. Exit dulu. Kita ketikkan router seperti tadi di awal, tanda tanya. Ini untuk melihat apakah dynamic routing yang disupport oleh si paket tracer ini. Ya, sekarang kita belajar tentang RIP dulu, berarti kita ketikkan router RIP. Ingat, sekarang kita berada di router A sini. Ya. Nah, di router A sini yang terhubung adalah network yang ada di sini dan yang ada di sini. Ya. Berarti di router A ini ada network 10 dan 20. Maka di sini kita tinggal masukkan saja network ya, 192.168 ya. Di sini 10 dan 20. 1.0 dan 2.0. Cukup. Oke. Sudah selesai. Oh, belum. Yang kesininya belum. Ya. Maka ditambahkan lagi. Ya, 5.0. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk router B di sini networknya adalah 20 dan 30. Kita configure. Sip. Router RIP. Langsung saja network 2.0 dan 3.0. Oke. Kemudian router C ya, 30 dan 40. Ya, yang terhubung langsung adalah network 30 dan 40. Maka di sini kita masukkan saja router RIP. Masukkan networknya 192.168.3.0 dan 4.0. Selesai. Sekarang router D kita configure terminal router RIP. Oke. Nah, di sini dia punya 3 network, 10, 40, 60. Maka kita masukkan network 192.168.10, 40 dan 60. 40 dan 60. Sudah selesai. Kita coba testing. Oke, ping 192.168. Kita ping routernya dulu. Routernya connect. Kita cek PC-nya. Oke, PC-nya connect ya. Kita tes. Kalau kurang yakin, dari sini hubung ke sini, sukses. Dari sini hubung ke sini, sukses. Tidak ada masalah. Oke, sekarang kita akan buktikan apakah RIP itu vector distance atau link state. Caranya seperti ini. Kita ketikkan, kita
Reset ya. Tes 92 ya. Kita tes ke sini ya. Set 192.168.6.2. Nah, ketika si PC ya, PC 6 sini ingin menghubungi PC 7 yang ada di sini, jalur yang dipilih adalah ya, pertama dia akan melewati 192.168.51. 51 itu mana? Nih, 51 adanya di router A. Berarti ketika dia mau ke PC 7, dia lewat sini. Ya. Setelah lewat sini, lewat router A, kemana lagi? Ke 1.2. 1.2 di mana? 1.2 adanya di sini. Ya. Tidak percaya 1.2 di sini, kita lihat. Lihat. Ya. 1.2. Ya. 1.2/30. Oke. Kita masih di sini. Nah, setelah 12 kemana? Baru ke 62. Ya. Langsung ke sini. Ya. Maka ya benar bahwa tabel yang tadi, ya, tabel yang di atas sini, bahwa si RIP ini masuk ke dalam distance vector. Ya. Artinya untuk mencapai tujuannya dalam hal ini PC 7, ia mencari hop yang paling dekat. Ya. Sebenarnya kan dia bisa saja dari PC 6 ini lewat router A, router B, router C, router D, baru ke PC 7. Kenapa tidak lewat situ? Karena hop yang terdekat adalah lewat router A, router B, langsung ke PC 7. Ya, maka si RIP ini dikatakan sebagai distance vector. Oke, cukup. Berarti pembuktian di sini sudah benar. Nah, sekarang ya kita lihat. Ya. Ini RIP sudah. Kita lewatkan saja. Ini kita bisa dibaca kelebihan dan kekurangan RIP. Nah, kemudian lihat di sini. Ini adalah AJRP. Ya. Nah, di sini dikatakan AJRP menggabungkan kemampuan dari link state dan distance vector. Nah, dia di sini menggabungkan. Berarti, ya, kalau kita lihat di sini di gambar berikutnya, lihat di sini ketika RIP, ya, di sini ada sebuah router B ingin menghubungi router A. Caranya dia akan langsung RIP distance vector langsung ke hop yang terdekat, tidak melalui router C. Tapi ketika dia AJRP, router B ini melalui bandwidth yang terbesar, di mana bandwidth terbesar itu ditemui di router C. Ketika dia ke router A, bandwidthnya hanya 64, tapi ketika ke router C, dia mendapatkan bandwidth 1544. Kemudian untuk C ke A juga 1544. Artinya bandwidthnya besar ke sini. Dari sini sudah jelas bahwa AJRP ini harusnya masuk ke dalam link state. Tapi di sini ya dikatakan bahwa AJRP itu masuknya ke dalam distance vector. Makanya tadi saya katakan tidak setuju gitu untuk tabel yang ini. Ya. Kemudian saya cari beberapa referensi di sini. Ini saya punya beberapa jurnal bahwa di sini dikatakan sedangkan AJRP adalah protokol routing dengan menggunakan formula berbasis bandwidth. Nah, artinya ketika dia berbasis bandwidth, dia menggunakan link state. Ya, ini jurnal dari nah ini analisis ujuk kerja RIP dan AJRP. Ya, dikatakan seperti itu. Kemudian di sini, ya, di jurnal lain dikatakan bahwa JRP itu untuk menentukan penentuan bandwidth terbesar pada router untuk menjaga kemampuan protokol AJRP yang dapat menentukan router memungkinkan data lebih cepat sampai, ya, karena di sini berdasarkan bandwidth. Ya. Nah, di sini juga kan berhubungan dengan bandwidth, berarti dia adalah link state. Ini jurnal dari analisis routing AJRP. Ya. Maka di sini seharusnya AJRP masuk ke dalam link state, ya, seperti yang ada di dalam sini. Oke. Untuk pembuktian lebih lanjutnya kita akan masuk ke berikutnya yaitu AJRP. Gimana sih kita konfigurasi AJRP itu? Gitu. Oke. Kita masuk ke dalam konfigurasi yang tadi di sini. Ya.
Ini kita jangan hapus kemudian bikin ulang ya, karena di sini kita hanya ingin membuktikan sekaligus belajar bagaimana sih perintah-perintah untuk routing itu. Oke. Caranya di sini ini kita masuk ke dalam. Oke, di sini sudah kita ketikkan configure terminal. Nah, di sini ini kita tidak masukkan router RIP lagi, tapi kita hapus dia. No router RIP. Nah, berarti konfigurasi dari routernya tadi ini sudah dihapus. Sekarang kita akan belajar tentang router AJRP. Oke, kita hapus dulu semuanya. Kita exit. No router RIP. Kemudian ini juga. Exit. No router RIP. Nah, ini pun sama. Exit. No, sebentar. Di sini kalau kita lihat ya, di sini kita bisa lihat show exit. Okay. Show show IP root. Nah, di sini ketika kita ketikkan show IP root, di sini ada, lihat di sini kodenya, di sini kita lihat ya. Kode C itu menandakan connected. Kemudian apabila protokolnya RIP, dia akan ada tulisannya di sini RIP ya. Nanti ketika dia AJRP ada tulisannya juga EX atau O untuk AJRP itu D, kemudian O itu OSPF. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ada RIP. Ada R, RIP, C connected. Ya, itu untuk perintahnya. Sekarang kita hapus dulu. No router RIP. Oke, semuanya sudah kita hapus. Sekarang kita akan konfigurasi AJRP. Gimana sih konfigurasi dari AJRP? Ya. Sebelum masuk ke dalam konsepnya AJRP, saya akan save file, save code lagi aja. Oke, kita buka dulu di sini. Kemarin kita udah belajar tentang subnetting, ya. Dimana subnetting itu kita bisa tentukan berdasarkan kita bisa menentukan subnet max-nya berdasarkan dari slash-nya. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada kalian tentang Weld max. Apa sih Weld max itu? Gitu. Nah, Weld max itu kebalikan dari subnet max gitu. Misalnya seperti ini. Slash 24. Nah, slash 24 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. 8, 16, 24 ya. Maka subnet max-nya adalah 255 255 255.0. Nah, kalau yang namanya Weld max itu kebalikannya. Ini 11111. Ini berarti Weld max-nya adalah 0. Ini 0, ini 0. Nah, intinya berapa? Ya. Karena di sininya 0000, ini dihitungnya adalah angka 1. Jadi Weld max itu berapakah banyaknya angka 0. Nah,
di sini nolnya ada 8 ya. Maka 08 ini dihitungnya angka 1 karena kebalikan. Nah, kalau kebalikannya 1111 itu 255 dan di World Max 0000 ini berarti nilainya adalah 255 kayak gini. Ya. Oke, kita coba yang lain. Di sini saya punya misalnya /30 ya. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 29 30. Oke, 000 ya. Subnet max-nya berarti 255 255 255 252. World max-nya berapa? 0 0 0. Dan ini berapa? Kita lihat angka nolnya ada di sini ada 2 ya. Berarti kita coba desimalkan. Kita coba berarti binernya adalah 11 ya. Biner 11 ini desimalnya berapa? Desimalnya berarti dia adalah di sini 1, di sini 2. 1 tambah 2, 3. Berarti dia adalah 0003. Seperti itu. Oke. Ini untuk world max-nya. Sudah jelas ya. Kalau subnet max-nya adalah 255, 255, 255, 252, maka world max-nya adalah 000.3 ya. Atau /30 itu world max-nya adalah 000.3. Sekarang kita balik ke soal di sini. Nah, ini kita lihat di sini ada /30, /24 ya. Kita lihat nanti untuk world max-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk AGRP. Apa sih yang perlu dilakukan untuk AGRP? Ya, untuk AGRP yang pertama kita lakukan konfigurasi di sini. Ya. Router. Nah, di sini masukkan AGRP. Ya. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya ASN atau Autonomous System Number. ASN ini harus sama di semua router. Ya. Untuk bisa terhubung, syaratnya ASN ini harus sama. Ya. Ketika semua router yang ada dalam satu jaringan ASN-nya sama, maka dia bisa terhubung. Dan misalnya contohnya di sini adalah ASN-nya adalah 1. Ya. Kemudian kita bisa memberikan router ID-nya. Caranya gimana? Kita ketikkan AGRP router ID. Nah, pemberian router ID ini menggunakan format IP address seperti ini. Ya, kita masukkan misalnya di sini router A, saya masukkan di sini 1.1.1.1. Oke. Apakah sudah selesai? Belum, ya. Belum selesai. Kita masih harus memasukkan yang namanya network-nya, ya. Gimana cara memasukkan network-nya? Sama seperti tadi, ya. Sama seperti kita masukkan network yang tip tadi, itu network. Di sini kita lihat, ya. Networknya adalah di sini 192.168.5.0/24. Ya. 192.168.5.0 slashnya 24 ya. Kalau di dalam AGRP ya, yang dimasukkan itu bukannya subnet max, tapi dia adalah wildcard. Wildcard yang mana? Yang tadi yang kita pelajari ya. /24 berarti dia di sini adalah 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti digit yang ini diganti 0 0 0 0. Ini adalah /24. Nah, maka nilainya di sini menjadi 255 ya. Maka di sini ya, world max-nya adalah 0.0.0.255. Oke, seperti ini. Kemudian ini untuk network yang sini. Kemudian ini network 1 dan 2, slash-nya adalah 30. Jadi kita masukkan network 192
168.1.0, ya. Slashnya ada 30, maka wattmarksnya adalah 0.0.0.3, ya. Kemudian ada lagi 20, slashnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan no auto summary. Oke, router 1 sudah selesai. Kita configure router 2. Router EGRP. Ini harus sama. Tadi di sini kita gunakan 1. Ya. Sini lihat EGRP 1. Ya. Atau kalau kurang yakin di sini kita bisa ketikkan show running config. Ini kita lihat di sini nanti. Nah, lihat di sini router EGRP 1. Ya. Maka di sini kita router EGRP 1. Kemudian kita masukkan ID-nya tadi, EGRP dari si routernya. Nah, ini EGRP ini untuk router ID-nya harus beda. Ya. Kemudian kita masukkan networknya. Nah, lihat di sini networknya adalah 2 dan 3. Jadi 192.168.2.0.0.0.0.3. Oke, ini artinya sudah terhubung, ya. Untuk yang 2 di sini ini sudah terhubung. Ya, kemudian kita masukkan lagi yang 3. Oke. No auto summary untuk make sure-nya. Sekarang kita configure router C. Router EGRP 1. EGRP router ID. Oke. Di sini networknya kita lihat adalah 3 dan 4. Network 192.168.0 titik 3.0.0.0.3. Oke, kemudian 4. Oke, no auto summary. Oke, terakhir kita konfigurasi router 4-nya. Enable configure terminal router EGRP 1. EGRP router ID 4. Ya. Networknya, ya, di sini ada 3 network, ya. 4, 1, dan 6. Oke. Yang pertama saya konfigurasi yang 6 dulu. 168. Slashnya adalah 24, berarti dia wildcardnya adalah 0.0.255. Seperti ini. Kemudian network 1 dan 4. Network 1 dan network 4. Oke, sudah selesai semua. Sekarang kita cek apakah sudah terhubung. Oke, kita lihat di sini. Oke, ping 192.168.6.1. Oke, koneksi kedua juga sudah koneksi. Oke, kita make sure sudah terkoneksi ya. Kita lihat di sini.
show IP root ya. Kalau tadi kodenya adalah RIP atau R, sekarang kita lihat kodenya di sini adalah D. Nah, D itu menandakan bahwa dia AGRP. Ini AGRP, ini AGRP, AGRP. Oke, sekarang kita cek di sini untuk perintah yang sama ya. Apakah dia termasuk distant vector atau link state? Kita lihat. Lihat. Ketika dia ingin menghubungi PC7 yang ada di sebelah, dia tidak ke hop yang terdekat, tapi dia melalui router yang mempunyai bandwidth terbesar. Dalam hal ini menggunakan kabel Fast Ethernet. Dari sini lihat. Menghubungi 6.2. Pertama lewat 5.1 di sini. Kemudian 2.2, ya 2.2 itu ada di sini. Kita lihat. Nah, lihat 2.2. Kemudian 3.1 ada di sini, ya. 3.1, kemudian 4.2 ada di sini, baru ke 6.2. Semuanya dilakukan menggunakan bandwidth yang terbesar. Maka dari itu tadi saya katakan AGRP itu harusnya tidak masuk ke dalam distant vector, tapi masuk ke dalam link state. Ini pembuktiannya, ya. Ini sudah terbukti. Oke. Ini untuk konfigurasi untuk AGRP. Oke, kemudian kita akan konfigurasi untuk coba OSPF. Sebenarnya caranya sama seperti tadi, ya. Hanya awalnya saja berubah. Ya. Berubahnya di mana? Perbedaannya di mana? Ya. Oke, ini kita hapus dulu. Configure terminal. Ya. No router AGRP. Masukkan ISC-nya adalah 1. Berarti sudah dihapus. Exit no router AGRP 1. C no router AGRP 1. Kemudian yang D set no router AGRP 1. Oke, untuk router AGRP-nya sudah saya hapus semua. Sekarang saya akan masuk ke dalam OSPF. Caranya gimana? Nah, di sini kita masukkan, kita ketikkan router OSPF. Ya, di sini yang dimasukkan adalah proses ID-nya. Kalau tadi ASN ya, sekarang proses ID-nya. Di sini misalnya saya masukkan 1 juga nggak apa-apa. Ya, di sini kan nilainya boleh 1 sampai 6535. Saya masukkan 1. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan ID-nya. Ya. Nah, langsung ya router ID. Nah, di sini router ID-nya sama seperti tadi. Ya. Nah, kemudian network. Ya. Networknya pun sama seperti tadi. Network 192.168.5.0. Nah, di sini juga digunakan wildcard. Ya, berarti di sini 0.0.0.255. Nah, ada tambahannya di sini adalah area, dan area ini harus sama. Ya, jadi OSPF-nya OSPF ID-nya harus sama dan areanya pun harus sama. Ya. Misalnya di sini saya masukkan area 10. Ya. Kemudian saya masukkan lagi network. Saya sebentar. Network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 10. Kemudian ada juga 20, areanya pun sama 10 ya. Oke, router A sudah selesai.
Sekarang router B. Ya. Sebentar, di sini kita lihat show running config di sini. Nanti kita lihat OSPF-nya lihat sini. Ini routernya router OSPF, router ID-nya 11 ya. Oke, kita akan lihat untuk router B-nya. Router OSPF ya, ID-nya adalah 1. Kemudian router ID-nya saya buat 2. Kemudian untuk networknya di sini ada 2 dan 3. Network 192.168.2.0. WALP-nya adalah 0.03. Areanya adalah 10. Oke, kemudian ada 3 juga. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Untuk C sekarang router OSPF ya, kita masukkan OSPF ID-nya adalah 1. Kemudian networknya ada 3 dan 4. 3.0. Areanya adalah 10. Oke, ini sudah. Sekarang kita masuk router D, router SPF1, router ID, networknya di sini dia ada 1, 4, dan 6. Kita masukkan 6 dulu. 6.0. Kemudian 1. Dan 4. Oke, sudah. Kita testing di sini. Sebentar di sini. Kita testing. Kita lihat dulu ya. Show running. Lihat di sini. OSPF ya. Karena kita lakukan ping 168.6.1, kita ping routernya sukses, ping PC-nya sukses, kita buktikan. Oke, sukses. Nah, sekarang kita akan lakukan reset seperti perintah yang tadi. Lihat sama ya. Antara konfigurasi yang menggunakan EIGRP dengan OSPF ini sama, ya, resetnya sama. Itu artinya antara EIGRP dengan OSPF ini sama-sama link state. Ya. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan saya akan coba bahas yang distributed. Ya. Oke, hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.